Dan pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Diki Budiman, pakar epidemiologi dan pandemi dari Universitas Griffith Australia. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Diki. Selamat sore waktu Australia, Mbak Deta dan Mas Wilson. Baik, Pak Diki, untuk obat yang diklaim oleh TNI Angkatan Darat, BIN dan juga UNER, apa saja kombinasi dari obat-obatan tersebut, Pak? Jadi ini yang beredar kan memang ada hidroksikloroquine ya, ada juga kalau di obat HIV itu hidroksikloroquine yang obat malaria, kemudian juga dikomunikasikan dengan doxycycline, ada yang dikomunikasikan juga yang lain antara obat Kaletra yang untuk HIV dan kombinasi lainnya. Nah, namun yang menjadi catatan saya di sini adalah pertama tentu kita apresiasi ya semua upaya riset vaksin, obat ataupun upaya riset lain yang sifatnya untuk mencari solusi dari pandemi COVID-19. Namun ada hal ya, sebagai seorang yang terlibat dalam pengendalian pandemi sejak 2003, saya terlibat mulai SARS ya, dan juga termasuk avian flu, swine flu. Kita melihat dari pengalaman pandemi bahwa faktor pengabaian terhadap kaidah ilmiah ya, dalam satu riset baik obat atau vaksin itu akan sangat berbahaya. Dan sebagai contoh ketika swine flu dan avian flu, riset obat Tamiflu saat itu tidak transparan dari awal. Namun ini dipaksakan sehingga akhirnya menjadi obat esensial dan pengadaannya saat itu luar biasa besar-besaran, 1,8 miliar dolar ya di dunia. Namun 2013, 2014 barulah muncul ketahuan beberapa efek samping dari mulai kematian sampai gangguan mental dan gangguan neurologis. Nah, akhirnya ditarik kembali. Dan namun ini menjadi pelajaran sangat besar dan sangat mahal untuk dunia, khususnya Badan Kesehatan Dunia. Oleh sebab itulah WHO sekarang dengan berbagai center terkemuka di dunia itu melakukan namanya clinical trial untuk uji riset dari vaksin dan obat. Nah, harapannya semua berkoordinasi, bersinergi dan memiliki standar baku yang sama internasional dan juga menjamin keamanan dan efektivitas dari obat atau vaksin yang diuji tersebut. Nah, itu ada webnya, ada clinical trial. Nah, Indonesia sendiri sudah ada tuh beberapa uji, ada 14 di situ, termasuk uji vaksin yang ada di Bio Farma Bandung. Nah, uji yang obat di UNER ini tidak ada dalam list itu. Ini yang menjadi juga pertanyaan dalam artian kita ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini memang didukung dengan data ya, yang data ilmiah. Karena kalau tiba-tiba diuji atau fase ketiga, karena setiap uji fase itu harus ada laporan secara ilmiah. Itu sebabnya uji obat vaksin ini akan memerlukan waktu, karena di antara fase 1 dan 2 ada misalnya ada karya paper ilmiahnya dan itu direview sehingga baru dia akan ke fase berikutnya. Nah, jangan sampai tiba-tiba keluarlah fase 3 tanpa kita tahu ini metodenya seperti apa dan prosesnya seperti apa. Baik, lalu mengapa ini tim peneliti ini tidak mendaftarkan obat yang ditemukan ini ke WHO, Pak, untuk akhirnya diuji klinis juga oleh WHO? Ini setidaknya harusnya ada dimuatlah laporan secara ilmiahnya ya, dan juga dimasukkan dalam clinical trial. Kenapa ini yang harus ya juga saya ingin bertanya ke pihak UNER kenapa? Karena ini juga penting ya, selain kita artinya bila mudah-mudahan betul ya penemuan ini memang sangat efektif, ya tentu ini akan kebanggaan kita. Tapi kan kebenaran ilmiah itu bukan dalam kedukungan ilmiah seperti saya sebagai akademisi mendukung, itu dalam bentuk kritik ya, kritik yang sifatnya mempertanyakan validitas ya, sehingga akan memperkuat. Nah, jangan sampai apa yang terjadi di India, jadi negara lain juga sama, India, China juga melakukan hal serupa yang akhirnya akhirnya batal karena tidak mendapat approval. Nah, ini yang harus kita ikuti tahapan-tahapannya. Dan ingat, ya 80% sampai 85% dari pasien COVID-19 ini kan dalam derajat sedang dan mereka akan mengalami recovery sendiri, sembuh sendiri. Nah, jangan sampai karena sebetulnya dia dalam kategori yang 85% atau 80% ini, baik, Pak Diki. dikasih apapun akan sembuh. Baik Pak Diki, saat ini uji vaksin juga tengah dilakukan. Kalau jika kita lihat
melihat dari jenis virusnya sendiri yang menimpa orang Indonesia dan juga karakter tubuh ataupun juga antibodi orang Indonesia ini, apakah lebih tepat menggunakan vaksin atau obat-obatan seperti itu, Pak, untuk penyembuhannya? Jadi untuk penyembuhan begini, untuk pandemi sebetulnya dalam sejarah setiap pandemi sampai terakhir pandemi itu yang terjadi kan pandemi swine flu dan avian flu ya. SARS itu kan di 2003. Itu sebetulnya tidak ada pandemi sejauh ini yang selesai karena penemuan obat atau vaksin. Tidak ada satupun. Ya, saya sebagai ahli pandemi saya bisa mendeklar itu. Artinya jangan juga terlalu euforia dengan masalah vaksin dan obat, karena yang terutama menjadi strategi utama penyelesaian satu pandemi adalah testing, tracing, isolasi, dan perubahan perilaku. Itu yang membuat banyak pandemi akhirnya bisa berakhir, walaupun riset obat dan vaksin ini bukan berarti tidak berguna, tapi akan tetap berguna, tapi bukan solusi tunggal. Baik, solusi utama berarti kita harus tetap jaga kesehatan dan isolasi mandiri. Terima kasih Pak Diki Budiman telah bergabung bersama kami, pakar epidemiologi dan juga pandemi.